Laut Sulawesi, sebuah perairan yang tenang namun menyimpan potensi konflik yang mendalam, sekali lagi menjadi pusat bahaya diplomatik. Perairan biru yang luas ini, yang terletak di jantung Asia Tenggara, menjadi saksi bisu perebutan kepentingan dan klaim teritorial yang kompleks. Blok Ambalat, sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam yang berharga, terutama cadangan minyak dan gas bumi yang signifikan, menjadi inti dari perselisihan ini. Kekayaan alam yang tersembunyi di bawah laut ini menjanjikan kemakmuran ekonomi bagi siapapun yang dapat mengendalikannya. Blok ini membentang di perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia, menciptakan garis abu-abu yang kabur dalam peta geopolitik kawasan. Lokasinya yang strategis dan sumber daya yang melimpah menjadikannya wilayah yang diperebutkan, memicu ketegangan dan negosiasi yang tak berkesudahan. Sengketa Ambalat telah memicu kontroversi baru setelah kesepakatan penting yang diharapkan dapat membawa perdamaian dan stabilitas di kawasan ini. Namun, alih-alih meredakan ketegangan, kesepakatan ini justru membuka kembali luka lama dan memicu perdebatan sengit di kedua negara. Kesepakatan yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan yang telah lama membara dan membuka jalan bagi kerjasama yang lebih erat, tampaknya memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Alih-alih diterima dengan tangan terbuka, kesepakatan tersebut malah memicu perdebatan sengit di Malaysia, di mana berbagai pihak mempertanyakan legitimasi dan dampaknya terhadap kepentingan nasional. Perdebatan ini sangat terasa di Sabah, sebuah negara bagian di Malaysia yang berbatasan langsung dengan wilayah sengketa. Di Sabah, banyak yang melihat kesepakatan itu sebagai ancaman terhadap kedaulatan mereka, dan khawatir bahwa hak-hak mereka atas sumber daya alam di wilayah tersebut akan terkompromikan. Bagi kedua negara, Indonesia dan Malaysia, Ambalat lebih dari sekadar sepetak laut yang dipenuhi dengan potensi ekonomi. Ini adalah simbol kebanggaan nasional yang mendalam, yang terkait erat dengan identitas dan harga diri bangsa. Ambalat adalah janji ekonomi yang menggiurkan, yang dapat membuka pintu bagi pertumbuhan dan kemakmuran, tetapi juga merupakan sumber keluhan sejarah yang belum terselesaikan. Kesepakatan baru ini, yang dicapai dengan susah payah di Jakarta, setelah berbulan-bulan negosiasi yang intens, antara Presiden Prabowo dari Indonesia dan Perdana Menteri Anwar dari Malaysia, bertujuan untuk membangun kerangka kerjasama yang pragmatis dan saling menguntungkan di wilayah Ambalat. Namun, persepsi di setiap pihak sangat berbeda, mencerminkan kompleksitas sejarah dan politik yang mendasari sengketa ini. Untuk memahami gejolak yang sedang berlangsung dan implikasi dari kesepakatan baru ini, kita harus melihat kembali akar sengketa abadi ini, menelusuri jejak sejarah yang panjang dan berliku yang telah membentuk hubungan antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Ambalat. Ambalat, sebuah wilayah yang mungkin belum begitu familiar bagi sebagian orang, mencakup lebih dari 15.000 km persegi di Laut Sulawesi. Ini adalah wilayah maritim yang luas, kaya akan sumber daya dan syarat akan sejarah sengketa. Lebih dari sekadar hamparan laut, Ambalat berada di atas potensi cadangan minyak dan gas yang sangat besar. Sumber daya alam yang melimpah ini menjadi daya tarik utama, yang memicu persaingan dan klaim yang tumpang tindih antara negara-negara tetangga. Indonesia mengklaim blok tersebut sebagai perpanjangan alami dari landas kontinennya, sebuah prinsip hukum laut yang memberikan hak eksklusif atas sumber daya alam di dasar laut dan tanah di bawahnya. Klaim ini didasarkan pada keyakinan bahwa Ambalat secara geologis dan geografis merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Indonesia. Sementara Malaysia mendasarkan klaimnya pada peta tahun 1979 yang mencakup Ambalat di dalam perairan Sabah. Peta ini menjadi dasar argumentasi Malaysia, meskipun validitas dan interpretasinya telah lama diperdebatkan. Sengketa ini meningkat pada awal tahun 2000-an ketika kedua negara memberikan konsesi minyak yang tumpang tindih kepada perusahaan-perusahaan energi. Langkah ini secara signifikan meningkatkan ketegangan karena kedua negara secara aktif berusaha untuk mengeksplorasi sumber daya yang disengketakan. Hal ini yang menyebabkan kebuntuan angkatan laut yang tegang, dengan kapal-kapal dari kedua negara secara rutin berpatroli di wilayah tersebut, meningkatkan risiko konfrontasi dan salah perhitungan. Situasi ini memerlukan diplomasi yang hati-hati untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Bagi Indonesia, Ambalat adalah tentang mempertahankan integritas kepulauannya, sebuah prinsip konstitusional yang sangat penting bagi identitas nasional dan kedaulatan maritimnya. Kehilangan Ambalat akan menjadi presiden yang berbahaya, berpotensi membuka pintu bagi klaim lain atas wilayah maritim Indonesia. Sementara bagi Malaysia, ini adalah tentang hak teritorial Sabah, sebuah negara bagian yang memiliki sejarah dan identitas yang berbeda. Klaim atas Ambalat dipandang sebagai cara untuk melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan Sabah. Taruhan ekonominya sangat besar, dengan potensi keuntungan miliaran dolar dari sumber daya minyak dan gas yang belum dimanfaatkan. Hal ini menambah lapisan kompleksitas pada sengketa tersebut, karena kedua negara berupaya untuk mengamankan bagian mereka dari kekayaan yang potensial. Sengketa ini memicu sentimen nasionalis di kedua belah pihak, dengan demonstrasi publik dan liputan media yang intensif yang semakin memperkeruh suasana. Opini publik memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan pemerintah dan mempersempit ruang untuk kompromi. Setiap perjanjian diteliti melalui lensa sejarah dan identitas, dengan kedua belah pihak sangat menyadari implikasi jangka panjang dari setiap putusan yang dibuat. Kepercayaan adalah komoditas yang langka, dan setiap langkah harus diambil dengan hati-hati. Inilah mengapa bahkan fakta kerjasama dapat dengan cepat menjadi pusat kontroversi, karena setiap kata dan frasa dianalisis dan diperdebatkan secara ekstensif. Sengketa Ambalat adalah cerminan dari kompleksitas hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, yang diwarnai oleh sejarah, geografi, dan kepentingan ekonomi. Pada 27 Juni 2025, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar bertemu di Jakarta, bertekad untuk memecahkan kebuntuan. Kedua pemimpin mencari solusi yang saling menguntungkan, mengangkat masalah dari perdebatan teknis ke diplomasi tingkat tinggi. Terobosan mereka mengesampingkan perdebatan kedaulatan dan bersama-sama mengelola sumber daya Ambalat, menunda pertanyaan kepemilikan. Pengumuman itu berani mengubah titik nyala menjadi model potensial untuk kerjasama regional. Namun lompatan keyakinan ini membawa risiko, menuntut kepercayaan dan kemauan politik dari kedua belah pihak. Ujian sebenarnya akan datang di dalam negeri, di mana penerimaan kesepakatan itu jauh dari bulat. Perjanjian Jakarta menguraikan 5 prinsip panduan. Pertama, memperdalam hubungan ekonomi, membingkai Ambalat sebagai peluang bersama. Kedua, menyelesaikan sengketa perbatasan melalui negosiasi langsung, bukan pengadilan internasional. Ketiga, menciptakan otoritas bersama untuk mengelola dan mengeksploitasi sumber daya Ambalat. Keempat, segera menerapkan kerangka kerja, menghindari penundaan birokrasi. Kelima, memastikan keadilan dan transparansi dengan pembagian manfaat yang adil. Pilar-pilar ini bertujuan untuk mengubah sumber konflik menjadi fondasi kemitraan. Di Sabah, perjanjian itu disambut dengan kemarahan. Para pemimpin lokal dan warga merasa dikucilkan, khawatir akan terulangnya kesepakatan masa lalu di mana kepentingan Sabah dikesampingkan. Kenangan akan hilangnya perbatasan Brunei tahun 2009 memicu kemarahan, dengan banyak yang menuduh pemerintah federal melakukan pengkhianatan. Protes meletus, menuntut transparansi dan konsultasi negara. Reaksi keras ini mengungkap ketegangan federal negara bagian yang mendalam dan risiko politik yang dihadapi Perdana Menteri Anwar. Di Malaysia, kebijakan luar negeri tidak terpisahkan dari kepekaan domestik, terutama jika menyangkut hak-hak Sabah. Perdana Menteri Anwar bergerak cepat untuk meyakinkan rakyat Malaysia, fakta itu bukan penyerahan, tetapi langkah pragmatis untuk membuka potensi Ambalat. Dia menekankan bahwa pengelolaan bersama tidak berarti melepaskan klaim Malaysia, tetapi merupakan tindakan sementara untuk menghindari kebuntuan puluhan tahun. Di Indonesia, Presiden Prabowo memuji kesepakatan itu sebagai tonggak diplomatik, menekankan saling menguntungkan dan persatuan ASEAN. Kedua pemerintah dengan hati-hati mengelola pesan mereka. Malaysia mempertahankan kedaulatan, Indonesia merayakan kemajuan. Taruhannya lebih tinggi di Malaysia, di mana oposisi Sabah mengancam akan menggagalkan perjanjian. Bagi Indonesia, kesepakatan itu adalah kemenangan diplomatik. Bagi Malaysia, itu adalah tindakan penyeimbangan politik. Tanggapan yang kontras menggarisbawahi seni diplomasi regional yang rumit. Jika berhasil, otoritas bersama dapat membuka pintu bagi peluang ekonomi yang signifikan. Ini bukan hanya tentang berbagi sumber daya, ini tentang menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi untuk investasi. Dengan pengelolaan yang tepat,
wilayah Ambalat berpotensi menghasilkan miliaran pendapatan minyak dan gas, yang dapat dialokasikan untuk proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan. Pendapatan ini dapat mendorong pembangunan di kedua negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur, dan meningkatkan standar hidup bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan. Ini adalah kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kesepakatan itu dapat memperkuat hubungan Indonesia-Malaysia, membangun jembatan kepercayaan, dan kerjasama yang lebih kuat. Ini bukan hanya tentang ekonomi, ini tentang membangun hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna antara kedua negara. Lebih jauh lagi, kesepakatan ini dapat menjadi preseden untuk menyelesaikan sengketa regional lainnya, menunjukkan bahwa dialog dan kompromi dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. Ini dapat memperkuat stabilitas dan kerjasama di seluruh kawasan ASEAN. Namun risiko politik membayangi, selalu ada kemungkinan bahwa kepentingan politik jangka pendek dapat menggagalkan manfaat ekonomi jangka panjang. Hal ini terutama berlaku bagi Anwar, yang lawan-lawannya mungkin menggunakan kesepakatan ini untuk menuduhnya mengorbankan kedaulatan demi keuntungan ekonomi. Narasi ini dapat memicu ketidakstabilan politik dan menghambat implementasi perjanjian. Secara sosial, perjanjian itu menantang narasi lama persaingan dan ketidakpercayaan yang telah lama membayangi hubungan antara kedua negara. Ini menawarkan kesempatan untuk era kolaborasi baru, di mana kedua negara dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah kesempatan untuk membangun jembatan dan mengatasi perbedaan. Namun, jika dianggap tidak adil oleh salah satu pihak, jika ada persepsi bahwa satu negara mengambil keuntungan dari yang lain, itu bisa memperdalam ketidakpercayaan yang ada dan menyulut kembali ketegangan nasionalis, memicu protes dan ketidakstabilan. Perjanjian Jakarta adalah pertaruhan besar, sebuah langkah berani menuju kerjasama yang dapat membawa manfaat besar, tetapi juga membawa risiko yang signifikan. Ini adalah janji ekonomi versus bahaya politik, sebuah keseimbangan yang harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan keberhasilan. Hasilnya akan membentuk tidak hanya masa depan Ambalat, wilayah yang diperebutkan ini, tetapi hubungan yang lebih luas antara dua negara yang terkait erat secara geografis, budaya, dan ekonomi. Keberhasilan atau kegagalan di sini akan memiliki konsekuensi jangka panjang, dan akan bergema di seluruh Asia Tenggara, mempengaruhi stabilitas regional dan kerjasama di masa depan. Langkah selanjutnya adalah mengubah kerangka 5 poin menjadi perjanjian yang dapat diterapkan dan terperinci. Tim teknis harus menyelesaikan pertanyaan sulit tentang tata kelola, pembagian pendapatan, dan yurisdiksi hukum. Di Malaysia, Anwar harus memenangkan hati Sabah melalui konsultasi dan transparansi yang tulus. Di Indonesia, Prabowo harus menghindari triumfalisme dan mendukung semangat kemitraan yang setara. Kelangsungan hidup kesepakatan bergantung pada kepercayaan, kerjasama yang tenang, dan pengelolaan politik domestik yang cermat. Jendela perdamaian terbuka, tetapi rapuh. Apakah Ambalat menjadi model kerjasama atau upaya gagal lainnya, akan tergantung pada apa yang terjadi selanjutnya. Sengketa Ambalat adalah ujian bagi kemampuan ASEAN untuk menyelesaikan konflik secara damai. Jika Indonesia dan Malaysia berhasil, mereka memberikan contoh yang kuat bagi kawasan, terutama dalam menghadapi sengketa maritim lainnya. Ambalat lebih dari sekadar masalah perbatasan. Ini adalah ukuran bagaimana dua negara dengan ikatan yang dalam dapat beralih dari persaingan ke kemitraan. Perjanjian bersama memprioritaskan kemakmuran bersama daripada persaingan zero sum. Keberhasilannya dapat membentuk kembali kerjasama regional dan keamanan energi. Pada akhirnya, nasib Ambalat akan menentukan arti persaudaraan di Asia Tenggara. Dunia sedang mengawal.